Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-6. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi, dan kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang fungsi komposisi, sekarang kita akan membahas tentang fungsi inverse. Oke, kita mulai dari definisi fungsi inverse ya. Jika fungsi f memetakan a ke b, maka inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan b ke a. Nah, atau inverse fungsi itu dinotasikan sebagai f pangkat min 1. Nah, itu bacanya f inverse ya, anak-anak ya. Nah, gambarannya mungkin seperti ini. Jadi ketika, tunggu sebentar. Oke ya, jadi ketika A ke B itu disebut dengan fungsi, maka dia akan punya fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Jadi dari A ke B itu disebut fungsi, maka dari B ke A itu disebut dengan fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Itu ya. Sama seperti kalau ada penjumlahan, pasti inverse-nya adalah pengurangan. Kalau perkalian, inverse-nya ada pembagian. Terus ada integral, ada turunan, inverse-nya integral, seperti itu. Nah, ini juga begitu ya. Ada fungsi, maka juga ada fungsi inverse. Jadi kebalikannya. Dari A ke B, kemudian dari B ke A. Selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi inverse. Nah, jika f sebuah fungsi bijektif dan f inverse merupakan fungsi inverse, maka fungsi inverse-nya adalah ini, f inverse diinverskan lagi, yaitu sama dengan f. Kemudian yang kedua, jika f, g, dan h itu fungsi bijektif, maka berlaku seperti ini ya. F bundaran G inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse, dan G bundaran F inverse sama dengan F inverse bundaran G inverse. Jadi ketika kamu mau mencari inverse dari F bundaran G, itu kamu bisa mencari G inverse-nya dulu, kemudian F inverse-nya. Terus kamu operasikan, kamu komposisikan gitu. Begitu juga dengan G bundaran F. Ya. Kemudian yang ini F bundaran G bundaran H inverse, itu artinya H inverse bundaran G inverse, bundaran F inverse, dan sebaliknya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke contoh. Oh, sebelum ke contoh itu ini ada menentukan inverse fungsi. Nah, ini langkah-langkah ya, langkah-langkah menentukan inverse fungsi. Yang pertama itu memisalkan fx sebagai variabel y. Kemudian yang kedua, menyelesaikan persamaan y sama dengan fx, sehingga nanti akan diperoleh x sebagai fungsi dari y, atau x sama dengan f inverse y. Dan yang ketiga, mengganti variabel y pada f inverse y dengan x, sehingga diperoleh f inverse x yang merupakan inverse dari fx. Bulat ya kalau melihat langkah-langkah ini. Langsung saja kita masuk ke contoh, tambah paham. Yang pertama, contoh 1. Nah, ada fungsi inverse. Tentukan inverse dari fx sama dengan 2x plus 11, dan diminta untuk menentukan nilai fungsi inverse-nya, yaitu f inverse 1 dari 21. Langkah pertama adalah kita akan mencari inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Kita terus dulu, fx sama dengan 2x plus 1. Nah, kemudian, ini. Ubah fx menjadi y, ya. Fx diubah menjadi y, dimisalkan menjadi y. Oke, kemudian,
Nah, ini. Pindah ruas sehingga bentuk X sama dengan pindah ruas sehingga bentuknya X sama dengan. Nah, ini kan tadi Y sama dengan 2X plus 5. Begitu. Oke, kita masuk ke contoh 2. Contoh 2 yaitu diminta untuk menentukan inverse dari fungsi fx 3x plus 5 per x min 7 dengan x tidak sama dengan 7 dan suruh menentukan nilai fungsi inverse dari 5. Ini ya. Oke, langkah pertama langsung. Nah, mengubah fx menjadi y ya. Ini fx-nya dirubah menjadi y. Oke, kemudian kemudian dikalikan silang ya, dikalikan silang. Saya hapus dulu. Dikalikan silang. Jadi x ini kan y per 1 ya. Nah, kalau dikalikan silang berarti x min 7 itu dikalikan y, terus 1 dikalikan dengan 3x plus 5. Jadinya seperti ini. Y kali x min 7 dan 3x plus 5 kali 1 ya. Kalau kali 1 ya udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Pastikan dia dirinya sendiri kalau dikali ya. Nah, kemudian didistribusi. Jadi didistribusi. Distribusi berarti Y kali X, kemudian Y kali min 7. Hasilnya seperti ini. Berarti YX min 7Y sama dengan 3X plus 5. Nah, kemudian ini dipindah ya. Nah, dipindah 3X itu dipindah ke ruas kiri, kemudian min 7Y dipindah ke ruas kanan. Tujuannya apa? Tujuannya ini. Nah, tujuannya mengumpulkan X. Ya, jadi yang punya variabel X itu dikumpulkan. Ya, ini variabel X, ini juga variabel X. Nah, variabel X itu dikumpulkan di satu ruas. Tujuannya untuk bisa mengeluarkan faktor X. Nah, ini X-nya dikeluarkan, berarti Y min 3 sama dengan 5 plus 7Y. Nah, kemudian kan tadi harus dipindah ruas sehingga bentuknya X sama dengan. Nah, karena ini kali, berarti dipindah menjadi bagi. Berikutnya, langkah berikutnya, yang terakhir adalah mengubah X menjadi F inverse X dan Y menjadi X ya. Jadi X-nya diganti F inverse X, kemudian Y, ini Y diganti menjadi X. Nah, sudah. Kemudian mensubstitusi, kan yang sebentar. Nah, nih yang ditanya ini kan. Nah, karena yang ditanya itu berarti X-nya diganti dengan 5. Nah, X-nya diganti dengan 5. X diganti dengan 5. Maka hasil akhirnya adalah 40 per 2 atau 20. Begitu. Oke, next contoh terakhir. Nah, ini. Diketahui fx sama dengan 3x plus 4 dan gx itu 4x min 5 per 2x plus 1 dengan x tidak sama dengan setengah. Maka tentukan inverse dari f bundaran gx. Nah, ini menggunakan komposisi fungsi ya yang pada pertemuan sebelumnya. Jadi kamu harus mencari f bundaran gx dulu. Nah, yang pertama, nih, f bundaran gx. Gx, ya fungsi gx-nya kan ini. Ya udah, tinggal kamu substitusi aja ke sini. Nah, disubstitusi.
dimasukkan. Berarti F 4X min 5 per 2X plus 1. Nah, kalau sudah, ini kan Fx ya. F 4X min 5 per 2X plus 1. Nah, ini 15 per 2X plus 1 plus 4. Nah, kemudian 4-nya ini itu disamakan penyebutnya. Ini ya penyebutnya, berarti dikalikan dengan penyebutnya. Berarti 4 kali 2X plus 1 per penyebutnya sama kan? 2X plus 1. Nah, kemudian jadinya ini. Nah, ketemulah F dan G-nya. Nah, jadi 12X dengan 8X itu 20X ya. Fungsi F dan G-nya 20X min 11. Nah, kemudian ini kamu ubah Fx menjadi tadi ya dikalikan silang jadinya y 2x plus 1 sama dengan 20x min 11. Nah, kemudian ini didistribusi. Nah, y kali 2x, y kali 1 gitu ya. Nah, kemudian jadinya itu 2yx 2yx plus y sama dengan 20x min 11. Nah, kemudian dipindah ruas. Nah, ini 20x-nya dipindah, y-nya juga dipindah. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan ini. Mengumpulkan x itu ya, menjadi satu ruas. Nah, setelah itu mengeluarkan faktor x. Karena sudah dikumpulkan, maka dikeluarkan x-nya. Berarti x kali 2y min 20 sama dengan min 11 min 11 min y. Nah, kemudian pindah ruas sehingga bentuknya x sama dengan. Nah, ini karena dikali, berarti pindah ruas jadi bagi. Berarti ini fungsi inverse-nya ya. Mengubah X menjadi F inverse X, Y menjadi X. Jangan lupa itu. Nah, ini jawabannya. Oke, jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Bisa melalui PC WA Group atau forum G-Class. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang ada. Di sini ada 3 nomor. Silakan diperhatikan lagi contoh-contohnya, karena soalnya berdasarkan contoh-contoh yang sudah saya berikan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Oh iya, jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Seperti biasa, deadline-nya adalah H plus seminggu. Jadi minggu depan pengumpulan terakhir. Terima kasih anak-anak. Semoga kita sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.